Lagi bersama saya Novaldi. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan gimana sih kita install Tailwind CSS. Nah, teman-teman, ketika awal nanti menggunakan Tailwind CSS, bisa dengan sambil membuka dokumentasi tailwind.com/doc.css/installation. Nanti link saya kasih di deskripsi. Kenapa? Karena setiap kita menggunakan sesuatu yang baru, yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah dengan membaca dokumentasi. Ini sangat penting. Selain kita melihat tutorial dari YouTube atau mungkin tutorial dari blog dan lain sebagainya, tetapi teman-teman juga harus membaca langsung dari dokumentasi. Nah, karena itu sekaligus saya membuat tutorial ini, saya juga ingin ngasih tahu ke teman-teman gimana sih cara membaca nanti dokumentasi dan mempraktekannya. Kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti kita membuka Tailwind dan kita klik dokumentasi, nah nanti teman-teman bakal diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ada beberapa cara official tutorial kalau teman-teman ingin integrasi dengan framework JavaScript yang lain atau mungkin framework PHP kayak Laravel atau mungkin framework Code Igniter. Tapi yang di sini yang disediakan oleh Tailwind.css secara official itu hanya Next.js, Vue, Laravel, Nux, Create React App, sama Gatsby. Nah, khusus kesempatan kali ini saya nggak akan menggunakan framework JavaScript. Jadi saya hanya akan inisiasi Tailwind untuk kebutuhan HTML, CSS biasa, dan mungkin JavaScript bisa pakai vanilla atau mungkin pakai yang lainnya. Intinya nggak perlu pakai kompleks yang kayak gini. Next, mungkin saya bakal coba buat tutorial yang khusus untuk integrasi dengan Next.js, Vue, dan lain sebagainya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menggunakan Tailwind dengan npm. Di video sebelumnya aku udah jelasin apa perbedaannya saat kita menggunakan npm sama kita menggunakan GTN. Nah, di sini juga udah disediakan kenapa tidak harus menggunakan GTN. Salah satu beberapa yang udah disampaikan, misalkan kayak nggak bisa customize, nggak bisa pakai kelas utility kayak apply sama varian, nggak bisa bikin varian class, nggak bisa pakai third party plugin untuk Tailwind, dan nggak bisa hal-hal lainnya kayak gitu. Nah, oleh karena itulah kita menyarankan pakai npm. Maksudnya kita install dari npm, not package manager. Nah, gimana caranya? Yang pertama yaitu dengan kita menuliskan npm install tailwind css plus css auto breakfast. Tetapi sebelum teman-teman melakukan hal kayak gini, teman-teman harus pertama buat folder dulu di laptop teman-teman. Nah, kebetulan aku udah bikin folder namanya tailwind init ini. Nah, di tailwind init ini masih kosongan, dalam artian nggak ada apa-apa di sini. Kalau teman-teman menggunakan VS Code, teman-teman bisa klik di bagian terminal ini untuk bisa memunculkan terminal ya. Nah, ketika aku ketikkan ls, dia nggak memunculkan apa-apa karena memang masih kosong. Nah, yang pertama kali kita lakukan sebelum kita melakukan npm install ini, kita harus inisiasi terlebih dahulu bahwa folder kita ini nanti bakal menggunakan npm. Caranya gimana? Yaitu dengan npm init. Nah, npm init nanti kita bakal otomatis ngebuat sebuah JSON. Namanya package.json yang nanti sebagai apa ya istilahnya itu mengcover nanti kira-kira package apa saja sih yang bakal digunakan, script apa saja sih yang nantinya bisa dieksekusi dengan menggunakan npm kayak gitu. Nah, yang nanti pasti ditanya package name-nya nanti apa. Kalau pengen tetap ya enter, kalau enggak tuliskan keinginan teman-teman apa. Nah, kalau aku ya tinggal enter aja. Atau cara yang paling cepat adalah npm init min y. Nah, itu nanti otomatis bakal nge-yes semua perintah-perintah tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kayak gini. Ini default dari package.json. Baru selanjutnya teman-teman ini install dependensi untuk Tailwind CSS, untuk post CSS sama auto breakfast. Ya udah, kita tinggal copy, pastekan aja di sini. Atau teman-teman bisa ketikkan npm install Tailwind CSS, post CSS sama auto breakfast. Kalau udah, tinggal enter.
Nah, nanti otomatis MPA bakal mendownload atau mengunduh Tailwind CSS, Post CSS sama Auto Practice ke dalam folder kita kayak gitu. Nah, sambil kita menunggu npm ini, oh ternyata udah selesai. Nah, ini nanti ada di modul. Kita harus ngebuat folder-folder yang nanti dikhususkan atau istilahnya struktur folder dari aplikasi kita atau website yang kita buat. Kita membuat file untuk config post CSS dan Tailwind CSS. Nah, kita coba balik lagi deh ke dokumentasi Tailwind CSS. Nah, ini adalah kita membuat yang namanya post CSS. Nah, teman-teman bisa pakai namanya bisa post css.config.js atau post slc atau post css. Kalau saya mending pakai ini, post css config.js. Ya udah kita copy aja. Nah, di root ini kita buat file baru, kita kasih nama post css.config.js. Baru selanjutnya kita kupas semua modulnya ini. Kita taruh di sini, kita simpan. Nah, tahapan yang kedua adalah kita melakukan config pada Tailwind kita. Ya udah kita tulis saja tailwind.config.js. Isinya apa? Nah, isinya kayak gini by default. Atau kita bisa pakai npx tailwind css init untuk inisiasi Tailwind config secara default. Atau ya seperti yang tadi kita kopas taruh di sini. Nah, di Tailwind config ini barulah ini nanti config utility apa saja yang nanti bakal kita gunakan. Ada push CSS yang nanti fungsinya untuk menghapus CSS yang nggak guna. Dark mode untuk setting apakah nanti Tailwind kita itu support dark mode atau enggak. Theme itu nanti kira-kira apa saja sih utility nanti yang bakal kita gunakan kayak gitu. Variannya itu apa aja dan plugin Tailwind apa saja yang nanti bakal kita gunakan kayak gitu. Tapi by default udah kayak gini nggak masalah. Nah, selanjutnya kita import Tailwind ke dalam CSS kita. Nah, caranya adalah kita buat di sini folder src. Nah, di dalam folder src ini kita tulis tailwind.css atau style.css bisa atau apapun itu, terserah nanti teman-teman pengennya kayak gimana. Ya udah, kita copy aja Tailwind base, Tailwind komponen sama Tailwind utility. Nah, biasanya struktur directory yang saya gunakan itu kayak gini. Ada src, pkx, post css, Tailwind css. Nah, juga ada nanti nama folder public. Di folder public inilah baru nanti file HTML akan aku gunakan bersamaan dengan folder aset. Nah, aset ini bisa gambar, bisa ikon, dan hal-hal lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, di indeks HTML inilah nanti tempat kita nanti istilahnya import file CSS kita. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah nanti cara import CSS-nya itu bukan kayak gini. Kita bukan import ke bagian src-nya. Bukan kayak gini. Tetapi kita nanti import di bagian kita nanti import hasil dari compile Tailwind CSS. Maksudnya kayak gimana? Jadi, ini tadi kan kita bikin nih yang namanya Tailwind.css isinya kayak gini. Nah, Tailwind.css yang berisi importan dari Tailwind base, Tailwind komponen, Tailwind utilities, ini nanti bakal dikompil. Hasil kompilannya nanti bakal kita taruh di folder public. Loh, gimana caranya? Caranya adalah dengan kita membuat script di sini untuk bisa mengcompile Tailwind.css kita. Di mana scriptnya? Nah, cara buatnya adalah build.2css. Habis itu kita tulis scriptnya di sini. Yang pertama, kita tulis Tailwind spasi build spasi src/tailwind.css. Nah, ini lokasi
tailwind.css kita. Nah, selanjutnya kita tulis saja strip null atau output, kita taruh di public slash, kita taruh bisa di asset atau kita taruh di file CSS lain, terserah. Nah, di sini aku coba bakal bikin folder baru nanti namanya CSS. Terus aku taruh nanti di file namanya style.css. Kita simpan. Nah, kalau udah kita run aja. npm run build CSS, kita enter. Nah, pada saat inilah dia bakal mengcompile file CSS file tailwind CSS versi 2 kita di build. Nah, building dari src/tailwind.css dan ditaruh di public css style.css. Dan teman-teman lihat sendiri, size-nya by default adalah 3,74 MB. Seperti itu. Nah, hasilnya di sini. Style.css. Kayak gini. Nah, isinya by default itu sebenarnya adalah ini. Modern normalize, itu kayak CSS reset, dan utility class by default dari tailwind.css. Nah, di sini karena kita tadi udah menambahkan auto prefix, ya di sini nanti auto prefixnya udah bakal ada semuanya. Misalkan nih misalkan WebKit ada, strip mouse ada, seperti itu. Nah, baru di index HTML kita import file CSS hasil compile kita. Ya udah tinggal stress CSS /style.css. Nah, kayak gitu. Ini udah ke import. Nah, bagaimana kita tahu bahwa /css kita itu udah ke import? Ya, kita tinggal praktekkan aja. Kita tinggal istilahnya import katakanlah kelas dari Tailwind. Misalkan nih, kita cek di dokumentasi Tailwind. Nah, katakanlah kita coba width ini ya. Misalkan nih, kita buat kelas baru, width full, terus color, misalkan nih background blue 500, terus kita buat min height screen. Terus di sini kita tulis lorem ipsum. Nah, kita simpen. Nah, teman-teman, aku juga menyarankan untuk menggunakan live server. Apa itu live server? Jadi live server npm. Nah, teman-teman bisa pakai ini, live server ini. Nah, teman-teman bisa pakai live server ini atau bisa pakai ini yang namanya Open with Live Server. Nah, Open with Live Server ini adalah plugin untuk Visual Studio Code. Fungsinya dia nanti bakal membuat live server untuk bisa nge-run file HTML kita. Nah, karena aku udah pasang npm, ya udah aku sekalian aja pakai live server. Caranya ada ketikan live server terus public slash. Public itu folder kita enter. Nah, dia bakal nge-run, ngebuka folder baru, dan boom, di sini udah terimport otomatis yang namanya Tailwind CSS kita. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini width full udah ke import, min height screen juga udah ke import. Ini bukti bahwa Tailwind CSS kita udah ke import dan sukses kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu cara kita melakukan instalasi pada Tailwind. Terima kasih.